Pada episode sebelumnya, Xiaoyan yang tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan perubahan api tiga misterius, ditantang oleh beberapa tetua dari lembah api. Akhirnya, mereka akan memberikan Xiaoyan teknik tersebut dengan sebuah ujian, bahwa Xiaoyan harus mampu bertahan 10 pukulan. Yang mana, pengujian tersebut akan dilakukan oleh tetua ketiga Wu Chen dari lembah api berkobar. Oke, kita gas cerita selanjutnya. Terlihat area di luar aula, Xiaoyan dan Wu Chen yang telah siap untuk melakukan pengujian. Tanpa basa-basi Wu Chen pun mengaktifkan energi merah menyala seperti awan yang meresap keluar dari tubuhnya. Dengan tatapan tajam dia bertanya, "Apakah kamu siap?" Mendengar ini, Xiaoyan mengaktifkan Douqi di tubuhnya dan berkata, "Lakukan." Serentak, Wu Chen mengambil langkah maju dan tubuhnya langsung menghilang. Tiba-tiba, tinju merah menyala muncul dengan cara yang aneh dan menghantam dada Xiaoyan. Namun, itu hanyalah sebuah bayangan. Ini pasti gerakan 3000 petir dari Wind Lightning Pavilion, kan? Ucap Wu Chen. Xiaoyan terus menghindar sambil mempelajari kekuatan dari ketua Wu Chen. Melihat situasi yang ada, Wu Chen mengeluarkan tangan kapas yang murni, yang mengeluarkan douqi panas dalam nyala api, menyebabkan kulit Xiaoyan terasa sakit. Serangan tersebut berhasil mendarat di pinggang Xiaoyan, yang menyebabkan Xiaoyan terpental di udara. Segera dia bangkit menginjak udara kosong sambil mengusap berkas darah di sudut mulutnya. Dia segera melonjakkan energi api surgawinya, dan tersenyum menatap Wu Chen. Serentak, keterkejutan muncul di wajah Wu Chen, yang mana Xiao dengan cepat pulih dari serangan yang ia lakukan, di mana teknik tangan kapas murni ini merupakan salah satu teknik Dou tingkat tinggi dari lembah api berkobar. Segera dia bergumam, "Sepertinya aku juga perlu sedikit lebih serius." Segera tangannya yang merah menyala dan besar juga menjadi lebih cerah. "Aku yang dulu juga ingin merasakan gerakan 3000 petir dari Wind Lightning Pavilion. Saya ingin melihat apakah tangan batu penghancur langit dari lembah api yang terbakar lebih kuat atau apakah gerakan 3000 petir." Ucap Wu Chen. Tubuh Wu Chen menjadi merah menyala, terlihat bebatuan keras di bawah kaki Wu Chen retak. Dengan sekejap tubuhnya seperti roket yang naik ke udara. Melihat ini, segera Xiaoyan mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Melihat kondisinya sekarang, Xiaoyan segera mengeluarkan langkah pertama dari penguasa mengalir 6 tubuh bersama. Dengan segera diarahkannya menebas ke arah Wu Chen. Namun, seketika tangan besar dengan cahaya merah dengan kejam menghantam penguasa berat. Terlihat riak energi begitu besar ketika teknik tersebut bertabrakan, menyebabkan keduanya terdorong mundur. Pada saat ini, 5 pertukaran telah berlalu. Banyak seruan terdengar, di panggung lapangan terbuka. Termasuk Tang Zhen juga terkejut, di mana dia tahu bahwa Wu Chen adalah seorang Dou Zong bintang 8. Di sampingnya, Tang Huo'er juga memuji pemuda yang sebaya dengan dirinya ini. Setelah itu, Wu Chen juga perlahan mendarat di tanah, segera energi agung sekali lagi dipancarkan dari tubuhnya. Dia menatap Xiaoyan dan berkata, "Ini bukan Dou skill yang buruk, dan itu sangat kuat," dengan nada merendahkan Xiaoyan. Mendengar ini Xiaoyan hanya tersenyum dan bergumam dalam hatinya. Langkah batu penghancur langit milik orang tua ini memiliki kekuatan ledakan yang sangat dahsyat. Namun, untungnya tidak secepat gerakan 3000 petir. Masih ada 5 pertukaran. Sepertinya saya harus berusaha sekuat tenaga. Segera, Wu Chen dengan cepat melesat ke arah Xiaoyan. Terlihat gerakan 3000 petir digunakan Xiaoyan secara refleks. Namun, serangan itu berhasil merobek pakaian Xiaoyan. "Refleksmu tidak buruk, namun, Anda tidak akan seberuntung itu lain kali," ucap Wu Chen. Keseriusan di wajah Xiaoyan muncul dan dia menyadari adanya perbedaan kekuatan yang begitu besar antara bintang 8 Dou Zong dan bintang 1 Dou Zong. "Jika ini terus berlanjut, kemungkinan aku akan benar-benar mengalami kesulitan bertahan tanpa menggunakan teratai api amarah Buddha." Sambil menarik tubuhnya mundur, "Kali ini, aku akan benar-benar mengakhiri ini," ucap Wu Chen. Namun, sosok Xiaoyan yang cepat mundur, sosok Wu Chen sudah berada di dekatnya. Tiba-tiba, tangan besar yang berisi cahaya api dengan kejam menghantam punggung Xiaoyan, dan menghempaskan Xiaoyan ke tanah. Segera Wu Chen melesat ke arah Xiaoyan dan meraih lehernya. "Akui kekalahan. Jika aku yang dulu ingin membunuhmu, kamu pasti sudah kehilangan nyawamu," ucap Wu Chen. Ternyata, si Babang Xiaoyan ini malah tersenyum dan berkata, 9 pertukaran." Wu Chen kaget mendengar ini.
Dan ternyata yang di hadapannya itu adalah avatar Xiaoyan dari gerakan 3000 petir, yang perlahan memudar menjadi ketidaan, raut suram terpancar di wajah Wu Chen. Di satu sisi, Tang Zhen dan Tang Huo'er dipenuhi kekaguman dengan kekuatan Xiaoyan. Aku memang telah meremehkanmu. Namun, jangan senang dulu, masih ada satu pertukaran terakhir. Ucap Wu Chen dengan ekspresi kejam. Segera cahaya merah menyala keluar dari tubuhnya, yang membuatnya tampak seperti Dewa Api, dan dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Tang Zhen dan yang lainnya di tangga sedikit berubah ketika mereka melihat aura ini. Dia menggunakan teknik Dou yang begitu kuat melawan seseorang dari generasi muda. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu, ucap Tang Zhen. Kedua tetua di sampingnya juga tidak percaya Wu Chen akan dipaksa oleh Xiao Yan untuk bertindak seperti ini. Wu Chen benar-benar menghiraukan keadaan di sekitarnya. Energi alam di sekitar Wu Chen menjadi liar. Tubuh Wu Chen berubah menjadi cahaya berapi-api. Dan segera mengeluarkan teknik telapak setan api. Namun, bukannya bergetar seluruh badan. Si Babang Xiaoyan malah tersenyum, segera teratai api 3 warna yang indah muncul di telapak tangannya. Ini adalah kekuatan api surgawi, ucap Tang Zhen dipenuhi keterkejutan. Bahkan Wu Chen, yang begitu percaya diri, dibuat kecut, ada rasa tidak percaya dalam hatinya. Bagaimana mungkin, seorang bocah bintang 1 Douzong bisa memiliki teknik sekuat ini? Melihat keadaan saat ini, segel di tangannya berubah, segera tangannya membengkak. Segel merah misterius di telapak tangan Wu Chen juga ikut membesar, dan membuatnya seperti lampu yang memancarkan cahaya kuat. Tetua ketiga telah menggunakan segel iblis api terkuat di pohon setan api yang mendominasi. Tidak ada yang menyangka bahwa tes ini, yang hanya akan berlangsung selama 10 pertukaran, akan berakhir menjadi pertarungan hidup dan mati ini. Mereka semua menyadari bahwa Wu Chen saat ini, telah menggunakan semua kekuatan bintang 8 Douzongnya. Melihat ini, ekspresi ganas melintas di mata hitam pekat Xiaoyan. Tangannya tiba-tiba terayun dan teratai api 3 warna dilepaskan. Tidak mau kalah, Wu Chen juga melepaskan segel setan api. Dengan raungan yang sangat keras. Ketika dua teknik ini bertabrakan, badai energi yang dihasilkan begitu kuat, sehingga Xiaoyan maupun Wu Chen menerima serangan dari badai energi tersebut, menyebabkan keduanya terhempas ke tanah dengan seberkas darah di sudut mukut mereka. Pada saat ini, gelombang demi gelombang serangan energi terus menyebar dari badai, di ruang kosong luar aula. Wajah Tang Zhen terlihat tegas saat ini. Saya harus mengurus kekacauan ini, kemungkinan lembah api berkobar akan hancur karena hal ini. Segera, kakinya menginjak udara kosong. Dengan sekejap mata, Tang Zhen sudah berada di depan badai energi yang sangat besar di langit. Jarinya dengan lembut memotong ruang kosong di depannya dan garis spasial muncul, membentuk ruang gelap tak berujung. Pergilah, ucap Tang Zhen mengepal tangannya sambil menghadap badai energi yang sangat besar. Setelah itu, badai energi yang berputar cepat secara bertahap berhenti. Akhirnya, berhasil didorong ke dalam garis retakan hitam gelap. Seisi aula menghela nafas lega melihat badai energi yang menakutkan itu sudah berlalu. Kalau Tang Zhen tidak ikut campur, bisa jadi lebah api berkobar akan menjadi reruntuhan. Xiaoyan ini memang bukan orang biasa. Dia bisa membuat api surgawi melepaskan kekuatan seperti itu. Lembah api terbakar. Saya telah mengendalikan 9 naga api petir selama bertahun-tahun, tetapi kami tidak dapat mencapai tahap seperti itu. Bocah ini, benar-benar luar biasa, ucap Tang Zhen. Mata Tang Zhen menyapu ke bawah di tempat Xiaoyan dan Wu Chen mendarat. 10 pertukaran sudah berakhir. Wu Chen, kamu telah kalah. Ucap Wu Chen yang tampak terkejut saat mendengar kata-kata Tang Zhen. Seolah dia tidak menerima hasil yang tak terduga ini, namun dia juga menyadari betapa bahayanya teratai api yang diciptakan Xiaoyan. Di satu sisi, Xiaoyan menyapu seberkas darah di sudut mulutnya, dengan rasa puas di wajahnya. Sambil bergumam, ke depannya dia memiliki metode lain untuk menghadapi seorang ahli tingkat ini. Mata Tang Zhen beralih ke Xiaoyan. Karena Wu Chen telah kalah, menurut aturan, Skyfire Tree Mysterious Cheng akan menjadi milikmu. Xiaoyan menangkupkan tangan padanya dan berkata, terima kasih Kepala Lembah Tang. Tang Zhen menjawab, ini berkat kekuatanmu sendiri yang berhasil bertahan dalam 10 pukulan. Kepala Lembah Tang terlalu sopan. Jika bukan karena Anda, kemungkinan tes ini tidak akan ada. Ucap Xiaoyan. Tang Zhen tersenyum, dia menoleh dan melihat ke elder kedua di depan aula.
dan berkata, "Tetua kedua, Xiao Yan dapat dianggap telah berhasil lulus ujian ini. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan tentang ini?" Tetua kedua tertawa pahit setelah mendengar ini. Dia segera menghela nafas dan mengangguk. "Karena Xiao Yan telah lulus ujian sesuai dengan kesepakatan, aku yang dulu secara alami tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kami akan mendengarkan keputusan kepala lembah." Mendengar jawaban tetua kedua, wajah Tang Zhen terlihat puas dan membubarkan semua orang di aula. Banyak murid dari lembah api yang pergi sambil menatap Xiao Yan, di mana penampilan Xiao Yan hari ini sangat mengejutkan mereka. Sedangkan, Wu Zhen yang berdiri di tanah kosong yang berantakan, menatap Xiao Yan dengan kejam. Mata Tang Zhen tertuju pada Xiao Yan setelah melihat bahwa tidak ada keberatan. Dia tersenyum dan berkata, "Ikuti saya." Tang Huo'er segera mengikuti. Di belakang mereka, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum buru-buru menyusul. Dalam perjalanan Huo'er menjelaskan kepada Xiao Yan, bahwa teknik api langit 3 perubahan misterius merupakan teknik rahasia lembah. Oleh karena itu, biasanya disimpan di aula. Teknik Dou di dalam lembah. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Tang Huo'er. "Hi, Xiao Yan, apa lotus api yang kamu gunakan tadi di kelas teknik Dou? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan?" tanya Tang Huo'er penasaran. Tang Zhen di depan juga ikut sedikit kepo mendengar pembicaraan keduanya. Xiao Yan tersenyum. Dia dengan santai menjawab, "Teratai api itu adalah sesuatu yang saya ciptakan menggunakan api surgawi." Jawab Xiao Yan, yang tidak mau membeberkan terlalu jauh. Namun Tang Huo'er bukanlah orang yang bodoh, di sepanjang perjalanan dia terus ke poin si babang Xiao Yan, dan pada akhirnya mereka sampai pada suatu tempat. Tempat ini adalah balai teknik Dou Burning Flame Valley kami. Biasanya, orang dilarang memasukinya. Tang Huo'er menjelaskan kepada Xiao Yan. "Ikuti aku." Teknik api langit 3 perubahan misterius adalah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api berkobar saya. Oleh karena itu, hanya di tempat ini seseorang akan mendapatkan warisan tersebut. Tang Zhen melambaikan tangannya ke Xiao Yan. Setelah itu mereka memasuki aula, di dalamnya ada banyak rak berisikan gulungan. Aula ini memiliki total 3 lantai. Dan mereka akan naik ke lantai 3 di mana teknik api langit 3 perubahan misterius disimpan. Jangan sembarangan menyentuh benda-benda di sini. Jika tidak, akan ada masalah. Tang Zhen mengingatkan Xiao Yan. Di depan mereka terlihat kristal merah menyala bergantung di udara. Itu adalah kristal warisan lembah api berkobar. Tidak hanya metode pelatihan lengkap dari api langit 3 perubahan misterius di dalamnya, tetapi juga beberapa peningkatan dan pengalaman kepala lembah api yang terbakar selama beberapa generasi, ucap Tang Zhen berbicara dengan senyum tipis. Melihat ini, rasa senang melonjak di hati Xiao Yan. Dia menangkupkan tangannya dan mengucapkan, "Terima kasih kepada Tang Zhen. Ini juga adalah sebagai hadiah karena kamu telah menyelamatkan Huo'er. Baiklah, tempatkan jiwamu ke dalamnya dan kamu akan bisa mendapatkan warisan teknik api langit 3 perubahan misterius yang paling lengkap. Namun, tempat ini adalah tanah terlarang di lembah api berkobar saya. Oleh karena itu, aku akan tetap berjaga di sini," ucap Tang Zhen. Xiao Yan mengangguk, dia berjalan ke depan, dan meletakkan tangannya ke kristal, kekuatan spiritualnya memasuki kristal tersebut. Sejumlah besar informasi terus melonjak ke kepala Xiao Yan seperti air pasang. Tang Zhen dan Tang Huo'er, yang berada di samping Xiao Yan, tercengang melihat. Kristal memancarkan cahaya merah cerah, di mana kristal tersebut semacam ada pengujian. Seseorang dengan bakat luar biasa untuk mempraktikkan teknik rahasia ini akan dapat menyebabkan bola kristal memancarkan cahaya. Tang Huo'er tanpa sadar bergumam, sepertinya teknik ini dibuat secara khusus untuk Xiao Yan. Andai jika orang ini adalah murid dari lembah api saya, kemungkinan lembah api berkobar saya akan menghasilkan individu lain yang mengejutkan seperti leluhur lembah terbakar terdahulu, ucap Tang Zhen. Mendengar ini Tang Huo'er di sampingnya terkejut. Leluhur lembah api merupakan salah satu dari 5 ahli puncak di benua Dou pada saat itu, ucap Tang Zhen. Siapa 4 ahli terakhir yang tersisa? Tanya Tang Huo'er. Memang kepo ini anak ya. Karena sudah lama sekali, saya tidak dapat mengingat dengan jelas nama persis dari keempat orang lainnya. Namun, 3 di antara mereka milik 3 faksi besar di dataran tengah yaitu, Klan Gu, Hall of Souls, dan Piltover. Dan menurut buku leluhur yang saya baca, salah satu lainnya ialah yang menciptakan teknik ini, dia sepertinya dipanggil Xiao Xuan.
Serentak Tang Huo'er menatap Xiaoyan, yang sama-sama memiliki nama Xiao. Mungkinkah, Xiaoyan ada hubungannya dengan Xiao Xuan? Tang Zhen kaget saat mendengar ini. Dia segera tertawa terbahak-bahak, ada banyak orang di dunia ini yang memiliki nama keluarga Xiao di benua ini. Singkat cerita, sudah sehari kekuatan spiritual Xiaoyan memasuki ke dalam kristal. Kulitnya juga tampak mengeluarkan cahaya merah samar pada saat ini, menyebabkannya tampak sangat misterius. Kenapa dia masih belum selesai? Dulu, warisan saya hanya bertahan 1 jam, ucap Tang Huo'er. Saat itu, kamu malas dan tidak menyerap semua pengalaman dan peningkatan leluhur dalam bola kristal, namun Xiaoyan telah memilih untuk menyerap semuanya, jawab Tang Zhen menjelaskan. Di tengah percakapan antara anak dan ayah tersebut, tiba-tiba cahaya merah kristal menghilang dengan cepat. Apakah dia sudah bangun? Tang Zhen buru-buru berdiri. Tubuh Xiaoyan yang tetap diam di tempat, perlahan membuka matanya. Kemudian menangkupkan tangannya ke Tang Zhen. Kepala Lembah Tang, terima kasih atas hadiah dermawanmu. Ucap Xiaoyan, karena Anda telah mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Cheng, mari kita tinggalkan aula dulu. Tang Zhen tersenyum. Suasana hati Xiaoyan sangat gembira saat dia meninggalkan aula. Kepala Lembah Tang, aku sudah mengganggumu selama beberapa hari. Hari ini, saya akan pergi. Jika ada masalah terjadi di masa depan, Anda bisa datang dan mencari saya. Ucap Xiaoyan, saya harap Anda tidak membocorkan teknik perubahan misterius. Ucap Tang Zhen, kepala Lembah Tang, yakinlah bahwa Xiaoyan bukanlah seseorang yang tidak memahami situasinya. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum kepada Tang Zhen, kemudian menangkupkan tangan kepada Tang Zhen dan sekali lagi mengucapkan terima kasih. Setelah itu, sosok Xiaoyan naik ke udara, dan dengan cepat terbang menuju pintu keluar lembah api berkobar.